Gitu ya. Anggapan dari partai keluarga tadi, kalau nanti Pak Jokowi masuk kan jadinya habis dari anak ke bapak. Ya kan dipilih anggota. Jadi sudah termasuk pakai votingnya itu ya KPU. Gimana? Pakai voting. Voting, one man one vote, satu anggota satu suara. Ada persyaratan berapa tahun menjadi kader? Tidak ada. Minggu lalu, tiba-tiba seorang Menteri Prabowo itu ada yang berani nemui Jokowi. Dia adalah Raja Juli Antoni. Nah, si bung muda ini datang memakai kemeja batik lengan panjang. Wah, Jawa nih. Menenteng semacam map namun transparan. Tipis. Kelihatan, kayak agak tebel gitu loh. Kira-kira apa isinya ini? Bila dilihat dari status Jokowi, dia kan nggak ada hubungan apapun dengan posisi Pak Raja Juli ini. Baik sebagai menteri maupun sebagai sekjen PSI. Kenapa map nggak ditinggal di mobil aja? Berarti map itu ada sangkut pautnya sama Jokowi yang mau ditemuin. Ini opini Om Begawan boleh toh ngupas-ngupas gitu. Baru inget ini saya ini. Apa itu adalah formulir pendaftaran calon ketua umum PSI? Ya, mungkin saja. Tapi jadi PSI itu partai anak muda yang familiar sama teknologi, Gen Z. Masa mau formulir saja masih print-printan gitu? Emang nggak ada daftarnya versi online ini menurut dugaan Om Begawan. Lu di mana-mana orang mendaftar kerja itu wes online kabeh. Daftar kuliah termasuk pakai online yoan. Pesan makanan yo pakai online juga, gitu. Masa mau jadi ketua umum PSI malah offline? Nganggu kertas pakai map terus ditulis sama tangan. Memang nggak ada hubungannya sih itu. Daftar pakai kertas atau online itu nggak masalah. Maka orang yang daftar online itu pasti lebih maju atau mungkin lebih hebat, itu juga nggak jaminan. Tapi idealnya loh PSI yang mengklaim partai anak muda. Masa sih pakai lembaran begitu buat mendaftar kandidat ketua umum? Ini dugaan saya nih. Kenapa mikirnya Om Begawan ke sana? Ya memang hanya itu yang ada kaitannya antara Jokowi sama Bung Raja Juli ini. Yang lain sudah nggak ada. Apa ada komunikasi alumni Menteri Jokowi? Ya tapi ya bisa sih. Tapi nggak pernah dengar para menteri kabinet itu yang lalu. Ada hal yang sedang digarap di garap bareng, nggak ada. Nek komunitas itu ada di grup WA ya bisa jadi, tapi kan nggak mungkin muncul di permukaan. Namun komunitas itu kemudian ngelakuin aktivitas atau acara bareng sepertinya kecil kemungkinan. Mereka punya kesibukan sendiri-sendiri. Kalau berurusan kegiatan lain, entah bisnis, entah yayasan, entah kebutuhan pribadi Jokowi, tentu tidak diurus dengan Bung Raja Juli. Rono urusane. Namanya sih tidak ada hubungannya. Nah contoh ini, Pak Jokowi juga bukan pegiat atau aktivis lingkungan. Enggak. Sebagai Menteri Kehutanan, ada konsen perkara lingkungan. Bertemunya mereka bisa mendiskusikan juga perkara itu. Enggak. Perlindungan flora fauna misalnya. Kan Presiden ke-7 kita tuh nggak fokus pada isu-isu itu. Pak Jokowi tidak pernah terdaftar sebagai kader Muhammadiyah juga. Atau dulu pernah jadi aktivis pemuda Muhammadiyah. Ormas di mana Menhut pernah aktif di sana. Kan beda. Sekjen PSI memang dulu bekas ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dari yang tak ketahui loh. Nah, kebenaran Pak Menteri ada agenda 2 hari di Boyolali. Dia mampir aja. Nggak ada agenda tersendiri. Bertemu itu sesuatu yang alamiah. Nah ya itu tadi. Lembaran kertas itu apaan itu? Nah ini saya sebagai tukang opini kan ya sah-sah saja untuk mempertanyakan itu. Loh sayangnya jurnalis gak nanyain itu. Tadi nenteng map transparan itu isi kertas apa itu. Nah waktu keluar dari rumah Jokowi, si Bung Menteri ini tetap membawa kembali map transparannya itu. Artinya bisa juga itu sesuatu yang penting dibawa masuk, dibawa keluar. Tapi juga sesuatu yang sudah disodorkan, ditulis isinya lalu dibawa keluar ya bisa. Hanya Jokowi dengan Mas Menteri yang tahu, kita nggak tahu. Dalam waktu yang lumayan pendek, ini sudah 2 orang pejabat kabinet Prabowo. Soan dalam waktu dekat.
Oh, nanti bikin presiden ngamuk nah loh ini. Muring-muring muncul tudingan ada opini matahari kembar lagi ya, so geger meneh ini. Lah sebelum Pak Menteri Kehutanan kan ada utusan khusus presiden yang silaturahmi juga ke Sumber tuh. Itu artis bernama Raffi Ahmad. Padahal setelah Lebaran, para pejabat negara beramai-ramai silaturahmi. Presiden kan kayak kurang berkenan. Pak Prabowo itu. Dan meminta para pembantunya untuk fokus kerja. Akibat banyak pejabat pada maaf-maafan ke Solo, Pak Mardhani mengingatkan soal matahari kembar. Lah ini jangan-jangan. Lah seusai disebut ada matahari kembar, terus berkurang tuh pejabat yang pada nemui bapaknya Gibran ini, Pak Jokowi ini. Kenapa sekarang berulang kembali? Ini menjadikan kita semua bisa menyimpulkan, bila kepemimpinan Prabowo ini tidak cukup konsisten, ada orang-orang kepercayaan yang tidak memperhatikan secara jeli gimana cara anak buahnya bekerja. Jadi terkesan golek lenone memanfaatkan situasi atau kesibukan kepala negara yang saat ini sedang lagi berencana menjamu kepala negara. Om Begawan ini merasa ada orang-orang dekat Pak Prabowo yang dipeseni buat memantau para pembantu kepala negara ini. Memantau sepak terjang Jokowi juga ini. Tapi yang ditugasi itu gak serius, alias menjalankan yang ditugaskan. Apa ibu pakai wo? Apa orang-orang Gerindra itu gak nge sama tujuan perintah itu yang diperintahkan Pak Prabowo. Nah substansinya bukan melarang pejabat negara nemui Jokowi. Tetapi mantan satu ini emang beda sama mantan-mantan presiden sebelumnya. Isu apapun bisa diolah, bermanuver, dijadikan komoditas, gododolan dalam tanda kutip. Kan ya bahaya kalau kayak gini nih. Masa sekelas pejabat negara bisa digoreng-goreng atau ditendang rono rene kayak bal-balan wae. Dimanfaatkan seorang mantan demi hal-hal yang berpotensi merugikan presiden yang masih menjabat saat ini. Nah, yang kayak gini nggak dimaui sama Pak Prabowo. Sederhananya ginilah. Lawang Gibran saja loh, yang anak kandungnya, yang jelas pasti komunikasi sama bapaknya itu rutin. Nggak pernah pas mau ketemu itu diekspos. Ada apa, kenapa itu. Diekspos itu sengaja ditunjukkan pada media biar diberitakan. Coba lihat saja. Sejak dilantik jadi wapres, paling beberapa kali mereka tampak di publik bareng. Selebihnya nggak ada. Kayak di HUT Golkar, di HUT Gerindra bukan Golkar. Terus soal Lebaran, Pak Jagong mantu siapa itu dulu. Keduanya kan bareng. Habis itu nggak ada. Lah mesti Pak Jokowi nganter sendiri ketemu Gibran. Intinya Gibran tidak seiring lah terlihat nemui bapaknya. Padahal sebagai wapres belajar sama presiden 2 periode itu sekaligus bapaknya itu tidak sebuah hal yang lumrah. Itu anak kandungnya. Kenapa tidak diperlihatkan? Ya mergo aktivitas begitu tidak menguntungkan bagi mereka. Tidak menguntungkan bagi bapak sama anak. Bagi mantan presiden dan wakil presiden saat ini. Dulu waktu masih wali kota saja, Gibran terlihat bolak-balik ke istana. Belas ranate itu. Tidak menjalani itu semua. Aktivitas itu sengaja dijauhi sebab bisa merugikan Gibran. Dia bisa dinilai tidak mampu menunaikan tugasnya sebagai wali kota. Dengan kemauannya sendiri. Jokowi sendiri hanya memiliki jabatan presiden, tidak ada jabatan lain. Baik sisi aspek sosial hingga politik, kan nggak ada pengalaman lain. Ya entah dulu pernah ketua partai, bekas koordinator relawan, bekas pengurus DPP sebuah asosiasi usaha kan nggak pernah. Jadi makin sering Gibran terlihat bareng Pak Jokowi, rakyat bisa menyimpulkan dia itu rasa kerja. Lu jarang ketemu. Yang mikir ke situ kan banyak juga. Loh Kaisang sendiri loh, meski ketua umum partai juga tidak bolak-balik sama bapaknya. Atau si penantu Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Ya jaga jarak. Pertingi-ingi, mengapa malah orang lain yang pada wirawiri nemui Jokowi? Dan itu para pejabat di kabinet, para menteri, wakil menteri, dan sebagainya, utusan dan sebagainya. Bandingkan dengan Pak BY, Bu Mega. Biasa aja tuh anak-anak mereka bareng
jalan bareng dengan orang tuanya, dan happy-happy saja. Sama-sama juga di posisi politik. Lah kedua tokoh itu ya petinggi atau ketua partai juga. Orang-orang hebat. Lah kok di keluarga Jokowi anak-anaknya malah menjaga jarak. Ini pandangan Begawan loh. Misal nih tak tanya, apa urgensinya Raffi Ahmad sama Bung Raja Juli ke Solo? Gak ada urusan apapun. Urusannya apa? Coba ada yang bisa memprediksi. Sedang ngurus apaan coba? Kalau Raja Juli mungkin urusannya dengan PSI. Raffi Ahmad termasuk bawa berkas segala itu, Raja Juli. Itu berkas urusan apa? Dari apa yang sudah tak uraikan tadi, kesimpulan apa yang kita bisa petik dari kedatangan Raffi Ahmad itu sama Menteri Kehutanan Raja Juli itu. Secara subjektif itu bagian dari gimmick biar diberitakan lagi. Disebut namanya sama media. Oh nek gak begitu, pemberitaan soal Jokowi gak variatif. Terkesan menguplak-uplak perkara ijazah palsu dok. Sampai bosan rakyat itu tiap ngebaca kabar. Kuwi wae manuver ijazah palsu sing ora tahu terbukti ijazah endi. Lah mungkin saja loh Pak Jokowi beneran akhirnya positif mendaftar sebagai calon ketua umum PSI. Tanpa jabatan politik di partai akan makin sulit bertahan di isu-isu nasional. Masih akan banyak dinilai negatif. Itu bakal dijalani. Kalau komentarnya masih mengkalkulasi, ya nunggu respon publik saja. Dinilai positif apa negatif. Dan itu gak akan membatalkan niat dirinya untuk memegang tampuk pimpinan tertinggi di PSI. Anaknya direbut. Rebutan balung karo anaknya. Ini sungguh sesuatu yang lucu dalam politik Indonesia. Lah omongan sedang mengkalkulasi buat mempertimbangkan alasan-alasan apa yang bakal disodorkan atau menunggu respon publik. Nek banyak yang menyimpulkan negatif, akan dianggap kayak apa coba? Terus nek sorotannya positif, argumentasi apa yang disodorkan? Sebab tanpa jadi ketua umum partai 2028 hingga 2029, Gibran bisa terombang-ambing, tidak akan ada nenteng buat maju kontestasi. Partai mana yang mau nenteng? Lawang dia yang genah-genah diusung partai gede, tetap puntang-panting kesana kemari. Masih narik dukungan dari lawan. Ya itu ya biar terkesan yang dukung dari berbagai sisi. Ada ormas wakama, sekelas NU aja loh, dipepet terus, diopeni, disanjung-sanjung. Sampai berani ngasih hadiah hari santri buat NU. Demi apa coba? Demi jabatan. Nah sekarang emang Jokowi sama para kiai NU masih tetap sama hubungannya, masih baik, plus jangankan ke tokoh-tokoh NU, sama relawan saja wis makin jarang. Karena ketua-ketua relawannya udah dicenuk-cenuk sebagai pejabat-pejabat. Ada Noel, ada Sylvester, ada Budiari. Nah, dan sekarang pada store muka apa enggak? Ada kegiatan apa enggak? Karena gak diurus sama sekali. Yang dulu mereka punya peran penting untuk mendudukkan Jokowi sebagai presiden. Nah, sekarang sudah ambiar itu, termasuk Begawan. Nah, mereka tetap akan di-on-kan kan, saklar dinyatakan. Itu 3 tahun lagi, ambo. Nah, sampai berangkang apa ngesot para ketua relawan atau sampai nangis getih meminta Jokowi buat itu. Gak bakal direwes atau digubris. Bentuknya lain lagi tuh. Begitu masuk tahun 2028, organ relawan diam saja, dioprak-oprak nanti, disuruh bermanuver, diragati. Tapi ya monggo terserah ngobrol sama in favor. Mau ngeh dengan itu semua apa enggak, mau setuju apa enggak, bebas saja. Bebas punya kesimpulan masing-masing. Yang jelas kita harus cerdas, harus pakai nalar. Jangan sekali-sekali jadi pemuja dan penjilat yang ugal-ugalan tanpa berpikir nalar. Rugi kita sebagai manusia. Oke ya, ini salam Begawan. Pesan Begawan, jangan salah paham. Jangan lupa subscribe. Salam ngompol. Dadah.